Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kepada adik-adik sekalian bagaimana cara menyampaikan kultum yang baik. Yang pertama yaitu ada pertahankan kontak mata. Nah, tujuan dari mempertahankan kontak mata ini agar audiens itu berpikir kalau kita telah menguasai materi yang kita sampaikan, materi kultum yang kita sampaikan. Jangan sampai audiens atau pendengar kultum kita berpikir bahwa sang pembicara adalah seseorang yang pemalu, lupa dengan teks pidatonya, bahkan menganggap bahwa sang pembicara sangat tidak profesional. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mempertahankan kontak mata. Yang selanjutnya yaitu perhatikan vokalik atau paralanguage. Vokalik atau paralanguage itu adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan atau bisa dikatakan sebagai cara berbicara. Contoh dari paralanguage adalah nada suara, nada keras, nada lembut atau lemah, intonasi, kualitas suara, dan kecepatan dalam berbicara. Nah, cara yang ketiga yaitu memperhatikan cara pengucapan. Memperhatikan cara pengucapan ini bertujuan agar para pendengar atau audiens dapat memahami kata-kata yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu jauhi segala hambatan nonverbal. Hambatan nonverbal di sini misalnya adik-adik sekalian menyampaikan kultum di atas mimbar, sedangkan adik-adik itu mimbarnya lebih tinggi daripada adik-adik. Nah, itu terdapat hambatan nonverbal. Jadi sebaiknya sebelum menyampaikan kultum, sebelum pada hari H, silahkan mengecek situasi apakah ada sesuatu yang akan ditambahkan, mungkin harus menambahkan bangku atau anak tangga agar tidak tertutupi oleh mimbar tersebut. Nah, yang kelima itu yaitu lakukan beberapa gerakan dan kuasai perpindahan yang baik. Nah, apabila adik-adik mengikuti lomba atau ditunjuk untuk mengisi kultum, beberapa gerakan itu bisa jadi dari gerakan tangan agar adik-adik sekalian tidak kelihatan nervous atau gugup, dan kuasai perpindahan yang baik. Perpindahan di sini apabila diperlukan untuk mendekat ke audiens atau pendengar itu diperbolehkan seperti itu. Dan yang keenam yaitu mulai latihan dari sekarang. Untuk meraih penyampaian yang baik dalam public speaking atau kultum, berlatih sesegera mungkin. Seperti contohnya berlatih di depan cermin atau berlatih di depan kedua orang tua kalian. Itu bisa jadi salah satu metode untuk latihan. Dan yang terakhir tips dari kakak yaitu jangan menghafalkan teks pidato atau kultum kalian, tetapi pahami isi teksnya. Nah, ini merupakan yang paling utama ya menurut saya pribadi. Itu karena apabila di depan panggung, adik-adik bisa jadi tremoran atau demam panggung, sampai bisa jadi lupa akan teksnya atau gugup atau tiba-tiba jadi sedih ya kalau biasanya. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan memahami isi teks. Jadi jangan menghafalkan teksnya. Sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.